Tapi yang benar sih, untuk streamer di Dreadout kita udah pernah coba ada juga sebetulnya gamer celebrities yang kita pakai waktu itu Iksan Lemon. Kok nggak pakai saya, Bu? Iya, habis ini ya. Nah terus itu juga jadi salah satu strategi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya tentunya di channel Giriskak di Moktau bersama Picture. Kali ini saya ada tamu very spesial, you know. Ini tentang yang sebenarnya nggak tahu tapi banyak kan orang harus tahu. Saya udah bersama dengan ibu siapa, Bu? Wida, manggilnya Mbak aja kan? Ibu Wida ini ternyata dia itu punya perusahaan games ya. Gamers kan, tentang gamers. Kok nggak gamers banget sih. Nah ini pengen nanya dulu nih. Ini sebenarnya apa sih Lito ini? Lito. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri itu partneran sama Lito. Jadi yang punya partnerku, terus kita merger, partnerku namanya Ko Andi Suryanto. Nah kita merger waktu itu karena Lito mau masuk ke industri film juga. Jadi kita mulai merger tahun 2019. Jadi Nimpuna Cinema itu yang perusahaannya aku diakuisisi sama Lito Game. Nah, kalau Lito Game sendiri itu sebenarnya adalah game publisher terbesar se-Asia Tenggara sekarang. Wow. Nah, tahun 2003 Lito launching game Ragnarok yang cukup legendaris. Ragnarok, Iya. Kayak film itu dong. Kayak film Marvel. Iya, Marvel. Saya ditawarin waktu itu, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ada masalah di podcast. Masalahnya. Kalau Nimpuna tuh apa sih artinya company ya? Apa sih? Kalau Nimpuna tuh apa? Nimpuna Cinema itu production house. Oh, production house. Jadi ini juga naungin Lito juga dengan. jadi sister company-nya Lito. Oh, oke. Nah kalau Lito sendiri jadi dengan mergernya Nimpuna Cinema sama Lito itu kita jadi win-win kan, karena Lito juga punya visi yang sama Nimpuna untuk ngangkat game-game ke film. Nah sementara Nimpuna juga pengen hal yang sama dan kita pengen ngegabungin dua market yang besar itu, market di industri film dan market di industri game. Makanya kita merger. Lito sendiri sampai dengan hari ini udah punya 30 juta member yang aktif. Wih, jadi Nimpuna ini sebenarnya apa yang sudah dibikin sama Nimpuna untuk Lito sendiri, film salah satunya. Iya. Film, dan ada lagi nggak yang lain selain film? Kalau Nimpuna Cinemanya sendiri fokusnya kita emang memproduksi film-film yang based on game, yang punyanya Lito juga. Kemarin kan kita sempet launching film layar lebar Dreadout. Yes. Itu based Tanya, on tahu nggak Ger gitu? Yes. Tahu nggak? Tapi kan. Serius nggak tahu Dreadout? Nggak, saya lupa. Nggak tahu. Nggak, sekarang ini kan lagi banyak udah mulai film-film gamers, which is yang diawali dengan Steven Spielberg. Ya. Ready Player One. Ya. Nah, sekarang kemarin saya lihat trailer tentang games juga. Ya. Apa tuh ya, saya lupa deh. Itu keren banget sih. Dari sini atau dari luar? Oh, dari luar. Nah, dari sini sih sabu. Nggak mungkin kali dengan adanya itu, apakah mau mengikuti jejak seperti itu yang benar-benar totalitas sekali, yang benar-benar sampai ini sebuah karya. Iya. Iya dong. Tapi it's not about money, tapi It's about both. Oh iya. It's about both. Karya pakai hati juga. Ya karena kalau pakai karya, karena berkarya, jadi more less money-nya gitu daripada itu karyanya. Kalau berkarya kan kita bisa sampai benar-benar semaksimal mungkin dan sebesar mungkin gitu ya. Memang menjadi salah satu history yang memang tidak bisa dilupakan Indonesia juga. Kita bikin film gamers gitu loh. Karena kalau bisa sampai seperti itu, berarti itu pertama kali Indonesia bikin. Iya, emang cita-citanya waktu itu kayak gitu. Jadi kenapa? Karena sebelum terjun ke film, aku sendiri memang berangkatnya dari industri game, gitu kan. Aku lama di industri game gitu, dari payment gateway-nya, terus udah gitu juga ada di game publisher tetangga gitu ya. Nah terus akhirnya, ya long story short,
Tuhan punya rencana. Betul, iya. Manusia punya rencana, Tuhan yang menentukan ya Gary. Saya berharap diajak sih. Makanya saya cerita itu, wah saya semangat, enggak juga. Terus akhirnya kita merger gitu, jadi partneran Iya, sama Lito biar iya gitu sih. kan. Karena kalau merger akan lebih besar sih menurut saya, karena ide-ide juga semakin banyak lagi, semakin luar biasa lagi pastinya. Dan kalau Lito sendiri, apa sih games-gamesnya di dalam Lito yang mungkin mau tahu atau guysnya Geriska pengen tahu itu apa aja games-games yang sudah pernah di-create, diciptakan, dibikin sama Lito itu sendiri dengan Nimpuna kan? Iya. Kalau gamenya, jadi gamenya itu game publishernya kan Lito kan. Jadi dia biasanya kalau game publisher itu dia ngambil game-game dari developer manapun, bisa dari lokal maupun internasional, kemudian dipublish gitu kan, dipublish ke market Indonesia atau Asia Tenggara gitu. Nah, Lito mempublish game-game yang didevelop baik dari lokal maupun internasional. Nah, tapi juga ada banyak gamenya Lito gitu, tapi salah satu jagoannya yang pertama kali di launching dan menjadi salah satu tonggak sejarah berdirinya atau meledaknya industri game lah ya di Indonesia. Luar biasa ya, salah satu pendiri. Salah ini satunya gila loh, makanya partnerku harus tuh. banyak yang tahu, banyak yang tidak tahu. Ternyata Lito dan Nimpuna segala macam bikin games ini pertama juga kan, di salah satu lah yang publishnya di Indonesia pertama kali juga kan. Itu Ragnarok. Ya orang banyak yang nggak tahu, ya kan. Udah gitu, tadi udah selesai belum sih jelasin? Belum. Oh, belum. Kan ada berapa banyak Iya, game bener, ya. bener. Ada Ragnarok, terus ada RF Online, habis itu ngeluarin ada Idle Street gitu kan. Terus apalagi tadi, pokoknya banyak deh kalau yang Lito sendiri. Losaga juga lagi kita mau launching. Nah, kerjasamanya adalah game-game IP-nya Lito ini dikerjasamakan nanti akan juga di beberapa yang menurut kami potensial banget untuk dijadiin film, itu kita olah juga IP-nya. Jadi kemarin udah ada beberapa film sih sebenarnya, selain Dread Out kita lagi nyiapin ada satu game lagi. Oh, berarti dari naungan Nimpuna dan Lito itu Dread Out yang dijadikan film akhirnya. Iya. Dari sekian banyak games yang dipunya, akhirnya itulah ya. Iya. Nah, kalau Dread Out game developernya namanya Digital Happiness. Nah, itu kerjasama sama kita, sama Lito, sama Nimpuna. Merger dengan mereka ya? Iya, nggak merger, kerjasama. Jadi IP gamenya. Iya, jadi IP gamenya yang diambil, terus kita jadiin film layar lebar. Nah, kemarin kita juga udah ada launching web seriesnya Ragnarok. Wah, kayak saya tahu. Kita sempat launching itu. Iya. Nah, itu rencananya juga dan syutingnya di mana aja tuh syuting? Di Jogja. Di Jogja. Kok saya nggak diajak ya? Nanti diajak. Oh iya, saya udah yang diajak di Pluit. Itu udah diajak. Itu apa ya? Saya lupa ya. Itu Losaga. Oh, Losaga. Wah, nggak apa-apa tapi. Karena bangga juga bisa dikasih kesempatan main di salah satu hasil gamers gitu, itu kan lumayan juga. Tapi pengennya sih lebih lebih dalam. Ya. Oh, Siap-siap kan. Ini game sekarang peracian ke apa sih mobile untuk Lito? Ada juga nggak games mobile-nya? Ada. Ada, Bu? Ada. Ibu bisa baca nggak tuh? Game sekarang peralihan ke mobile untuk Lito, ada juga kan games mobile-nya apa aja, Bu? ada. Nyontek. Ada. Jadi karena kan sekarang emang industri game kan juga berkembang pesat ya. Terus dari gitu juga udah mulai multi platform. Ada yang dari PC, terus ada ke mobile, ada yang juga web based gitu kan. Nah, pastinya Lito sebagai pionir dari game publisher di Indonesia udah mengantisipasi pergerakan itu gitu. Jadi salah satunya Ragnarok sendiri selain di PC itu juga sekarang ada juga yang versi mobilenya, itu namanya Ragnarok Taktik gitu. Dan pastinya nanti yang lain-lainnya sekarang juga lagi di develop gitu nanti. Akankah RF akan dibuat film karena penggemar RF kan, iya benar, ini banyak banget penggemar RF, bakalan dibikin film nggak? Kalau RF
belum ada obrolan. Itu kita one step at a time ya, maksudnya kan. Iya satu-satu pelan-pelan ya. Karena kan industri film juga sekarang lagi cukup seru ya situasinya ya, dengan adanya COVID. Jadi. Tapi kan bisa sekarang kan bisa dialihkan Bu ke OTT. OTT kayak gitu lah maksudnya kayak tetangga punya, ya kan, ya, itu bisa ke sana gitu. Jadi nggak harus tayang di bioskop juga bisa. Mungkin setelah after that, mungkin baru bisa. Iya, yang penting bisa syuting. Iya, kenapa nggak begitu Bu? Karena ini kan soalnya RF ternyata banyak juga lumayan peminatnya ramai juga, banyak ngefans banget dengan RF itu sendiri. Jadi sayang sih kalau nggak dibikin film gamenya gitu. Iya. Kita ngelihat ini juga sih, satu bikin film dari game itu nggak semudah yang dibayangin gitu. Maksudnya memang lebih sulit secara teknikal dan secara fan pleaser-nya jauh lebih sulit menurut aku ya, jauh lebih sulit menurut semua orang ya. Jauh lebih sulit misalnya dibanding kalau kita ngangkat film dari buku. Karena kan kalau dari buku pembaca pasti punya imajinasi sendiri gitu kan. Jadi kita lebih, ketika kita sharing imajinasi mungkin lebih mudah. Sementara kalau game sudah terbiasa dengan gamers tuh udah terbiasa dengan visualnya juga, jadi mereka ekspektasinya biasanya lebih tinggi gitu. Jadi kalau RF tadi, pertanyaan yang tadi, budgetnya juga pasti masih kita gila sih. Iya. Menurut Ibu nih, games-games yang berdasarkan dari film yang berdasarkan dari games, diangkat dari games, bisa bersaing nggak dengan film-film yang sudah tayang di Indonesia saat ini? Oh, harusnya sih bisa ya, karena kita sih cukup optimis. Pertama pasti IP-nya dulu yang kita akuisisi, yang kita mau tayangin tentunya udah kita riset gitu kan, potensinya seperti apa. Karena waktu pas film pertama kita yang dari game, Dread Out, itu cukup sukses di pasaran gitu kan. Angkanya hampir juta penonton lah, 855.000 gitu, which is sudah keren dong. Udah overachieve the target. Berarti seharusnya abis dari situ harusnya bikin lagi tuh langsung. Iya. Seharusnya. Ini lagi persiapan, itu pandemi habis itu. Jadi tapi ini lagi persiapan sih. Jadi nextnya ini ada lagi satu IP dari game juga yang mau kita siapin buat syuting, buat diproduksi gitu. Dan aku sih cukup optimis ya, maksudnya dari yang pertama aja udah dapat angka yang cukup baik gitu. Kalau itu sutradaranya Kimo Stambul. Oh, Kimo Stambul. Nah terus dan karena pada saat pandemi gini juga yang luar biasa, market game kan nggak terimpact, malah makin banyak kan. Iya, ya makanya kan? sebenarnya kalau justru lagi pandemik begini, orang kebanyakan main games. Iya. Dan sebenarnya kalau memang punya linknya, kita yang punya, dan mereka kan pasti bayar kita kan segala macam. Kenapa nggak dibikin aja sih? Iya, gitu, iya. Gitu ya. Ada lagi satu film tentang e-sport, tentang game yang kita lagi mau bikin juga. Intinya kita emang arahnya ke situ dan kita cukup confident sih gitu kalau dibikin dengan bagus ya secara. Tapi ya benar sih, untuk streamer di Dread Out kita udah pernah coba, ada juga sebetulnya gamer celebrities yang kita pakai waktu itu, Iksan Lemon. Kok nggak pakai saya Bu? Iya, habis ini ya. Nah terus itu juga jadi salah satu strategi kita. Tapi tentunya untuk marketing itu bagus banget. Tapi lagi-lagi pasti aku misalnya sebagai produser juga harus ngobrol, kan film kolaborasi ya, ngobrol sama sutradaranya gitu. Misalnya kalau Gary jadi sutradaranya, terus ngobrol juga sama tim yang lainnya kan, kemampuan actingnya juga gitu kan. Itu juga kita ngelewatin proses itu juga sih gitu. Oke deh Bu, terima kasih. Sama-sama. Atas obrolan yang luar biasa dan seru. Seharusnya kalau lebih lengkap lagi lebih seru kali ya. Iya. Mungkin nanti lain waktu, mungkin kan nggak semua orang juga masih bisa nonton, jadi nanti saya akan ulang lagi podcastnya, cuman ramean tuh. Iya. Ada Ko Andi, Ko Alex juga ada. Ya boleh. Ibu, siapa lagi tuh? Sebutin aja. Udah. Bu. Enggak. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Indah udah mau menjadi bintang tamu di sini, menyiapkan waktunya buat saya juga di Moktau. Tentunya di channel Gary Skak bersama Apicture. Terima kasih juga kita udah boleh di sini. Terima kasih udah betah main ke sini. Kita yang terima kasih Bu. Pokoknya jangan kemana-mana, selalu saksikan Moktau channel Gary Skak bersama Apicture dengan bintang tamu yang luar biasa pastinya. Oke,
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.